Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun saja berada selalu diberikan rizki yang melimpah dan penuh berkah. Amin. Selamat datang kembali di channel Masterku, tempatnya kisah inspiratif dan legenda Nusantara. Hari ini Masterku akan berbagi sebuah legenda yang serat akan pesan berasal dari tanah Jawa Timur, teman-teman, tepatnya di Gunung Kelut. Pernahkah teman-teman mendengar tentang cinta yang berakhir dengan kutukan? Kisah ini akan membawa kita kembali ke masa lalu ketika seseorang raksasa jatuh cinta pada seorang putri cantik. Tapi apa yang terjadi hingga gunung ini menjadi tempat kemarahan alam? Tetaplah di sini ya teman-teman, karena kisahnya sangat menarik. Pada zaman dahulu di wilayah Kediri, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tiada duanya. Namanya Dewi Kili Suci. Seorang wanita dengan paras yang elok, bak rembulan purnama, dan hati yang teguh, teman-teman. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Dewi Kili Suci selalu menolak lamaran dari pangeran dan raja manapun. Ia memilih hidup sebagai seorang pertapa. Namun cerita ini berubah ketika seorang raksasa bernama Lembusura mendengar kabar kecantikannya. Dengan keberaniannya yang luar biasa, ia pun datang untuk melamar sang putri. Lembusura memang raksasa, tetapi ia memiliki hati yang lembut. Meskipun demikian, wajahnya yang besar dan menyeramkan membuat Dewi Kili Suci gentar. Wahai Dewi Kili Suci, izinkan aku menjadi pendampingmu. Aku tidak akan membuatmu menderita. Aku akan melindungimu dengan seluruh kekuatanku, Dewi Kili Suci. Demikian ucapan raksasa itu. Dengan suara lembut dan gugup, Dewi Kili Suci pun menjawab, Lembusura, kehendak hatiku bukanlah untuk menikah. Namun, jika itu yang kau inginkan, aku memiliki syarat yang harus kau penuhi. Demikian ujarnya. Singkat cerita, Dewi Kili Suci pun memberikan dua syarat yang tampaknya mustahil. Lembusura harus membangun sebuah danau besar di puncak Gunung Kelut. Dan semuanya harus selesai sebelum ayam berkokok saat fajar tiba. Tanpa ragu, Lembusura menyanggupi permintaan itu, teman-teman. Baiklah Dewi Kili Suci, kalau itu memang permintaanmu, aku akan segera turuti. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Lembusura mulai bekerja, teman-teman. Dalam waktu singkat, ia hampir menyelesaikan tugasnya. Dewi Kili Suci yang menyadari hal ini merasa khawatir, teman-teman. Jika Lembusura berhasil, ia harus menerima lamarannya. Wow, gawat ini ya. Lembusura tampaknya bisa membuat danau. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus secepatnya menemui warga desa. Demikianlah pikir Dewi Kili Suci. Wahai warga desa, ayo kita nyalakan jerami sebanyak-banyaknya dan kita pukul kentongan sekeras-kerasnya agar Lembusura tahu dan berhenti bekerja dan ia menyangka hari sudah pagi. Ayo warga desa, kita segera berbuat sesuatu. Para warga desa pun segera menuruti perintah dan kemauan Dewi Kili Suci, teman-teman. Mereka mulai menyalakan jerami dan memukul kentongan sekeras-kerasnya. Lalu apa akibatnya, teman-teman? Langit tampak merah dan ayam-ayam jantan mulai berkokok. Melihat kejadian itu, Lembusura langsung berhenti bekerja. Wah, hari mulai pagi, ayam-ayam berkokok. Wah, gagal ini aku. Aku gagal melamar Dewi Kili Suci. Hari mulai pagi. Demikian ucapnya dengan nada marah sambil melihat danau yang setengah jadi, teman-teman.
Singkat cerita teman-teman, akhirnya Lembu Sura menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Ia sangat murka dalam amarahnya. Ia pun mengutuk Gunung Kelut. "Hai Gunung Kelut, engkau akan menjadi tempat keluarnya lahar panas. Kalian semua akan merasakan amarahku selamanya." Setelah itu, Lembu Sura pun menghilang ke dalam kawah Gunung Kelut. Sejak saat itulah Gunung Kelut menjadi gunung berapi yang sering meletus, meluapkan lahar panas yang dianggap sebagai wujud kemarahan Lembu Sura. Baiklah teman-teman semuanya, cerita ini bukanlah sekedar cerita legenda, tetapi kita bisa belajar dari cerita ini bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat penting. Dewi Kili Suci menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui Lembu Sura agar tidak memenuhi syarat yang ia berikan. Tindakan ini mengajarkan bahwa tipu daya meskipun tampak berhasil dalam jangka pendek, tetapi bisa menimbulkan akibat buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42. "Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya." Dan pesan moral yang kedua adalah berhati-hatilah dalam memberi janji teman-teman. Dewi Kili Suci memberikan syarat yang sulit dipenuhi, yang akhirnya melibatkan tipu daya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam membuat janji, karena janji adalah amanah yang harus ditepati. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan cerita menarik ini di channel Masterku. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif dan legenda Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.